Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang keempat dengan judul membagikan misi Allah. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga saat ini, kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami apa yang akan kami pelajari sebentar, itu boleh menambah wawasan kami, pengetahuan kami, dan boleh merubah akan kehidupan kami, kerohanian kami. Kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, hidup selaras dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema yang ada di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai 35. Firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, setelah kita mengetahui misi Allah dalam kehidupan kita, bagaimana caranya kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan atau membagikan misi Allah dalam kehidupan kita. Pekan yang lalu kita telah membahas Abraham yang menjadi contoh menjalankan misi Allah dalam kehidupannya. Pekan ini kita tetap dilanjutkan dengan misi atau cara apakah atau cara Abraham membagikan misi Allah tersebut dilihat dari kualitas dalam pelayanannya. Jadi pekan ini kita akan melihat bagaimana cara-cara Abraham dia membagikan misi Allah dalam kehidupannya. Nah, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 memberikan informasi bahwa Yesus di sini dia memberikan perintah atau Alkitab memberikan perintah kepada mereka agar supaya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Oleh karena benar bahwa standar orang Kristen adalah kasih, dan inilah yang dipraktekkan langsung oleh Abraham, bahwa dalam pelayanannya dia menjalankan misi Allah untuk membagikan misi Allah harus didasarkan dengan kasih untuk memberikan keramah tamahan. Saudara-saudara, berbicara tentang keramah tamahan, untuk membagikan misi Allah kepada dunia, proses untuk membagikan misi Allah salah satunya adalah menunjukkan keramah tamahan. Pertanyaan, siapa yang terlibat dalam hal ini untuk membagikan keramah tamahan? Saya ambil buku Acts of the Apostle halaman 10, para anggota gereja. Pena Inspirasi katakan, para anggota gereja, yaitu mereka yang telah ia panggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya, yang ajaib harus menunjukkan kemuliaannya. Saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat juga menyinggung di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ini merupakan pasal yang menceritakan Tuhan bertemu dengan Abraham. Dan dia mengulangi janjinya bahwa Abraham akan memperoleh seorang anak laki-laki melalui Sarah istrinya, yang saat itu Sarah berumur 90 tahun dan Abraham pada waktu itu berumur 99 tahun. Kejadian 18 ayat 1 sampai 5 juga merupakan kisah di mana Abraham bertemu dengan Tuhan 3 orang, dan salah satu di antara 3 orang itu adalah ada Tuhan. Dia saat itu berada duduk di kemah waktu hari panas terik. Kemudian ada 3 orang bertemu dengan Abraham, dan ternyata salah satu dari 3 orang itu adalah Tuhan sendiri. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat merupakan bentuk keramah tamahan dari Abraham. Dia menawarkan untuk memberikan makanan, membasuh kaki mereka, menawarkan untuk duduk, beristirahat sebentar, menawarkan untuk beristirahat, tinggal dulu sebentar di tempat kediamannya, dan memberikan air minum. Nah, ini adalah sifat keramah tamahan, hospitality. Dia menyambut tamu, dia memberikan tawaran-tawaran makanan, minuman, tempat tinggal, membasuh kaki, memberikan pelayanan yang terbaik. Inilah yang dinamakan dengan keramah tamahan. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayatnya yang kedua,
Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Ini berbicara tentang keramah tamahan. Jangan katanya kita lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menyambut malaikat-malaikat. Saudara-saudara, barangkali waktu itu Abraham juga tidak diketahuinya dia telah menyambut Tuhan. Karena Petrus Ibrani 13 ayat 2 mengatakan, jangan kamu lupa memberikan tumpangan keramah tamahan, dengan berbuat demikian kita tidak ketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, inilah yang harus dilakukan sebagai orang Kristen, menunjukkan keramah tamahan kepada siapa saja yang bersama dengan kita. Ketika ada yang butuh makanan, minuman, kita berikan. Ketika ada yang butuh, yang perlu tumpangan, kita tawarkan. Intinya, kita berbuat baik kepada semua orang. Tunjukkan bahwa saya ini adalah Kristen, punya kasih. Tunjukkan bahwa kita semua ada hospitality yang besar, keramah tamahan yang besar kepada mereka. Ingat, jangan pelit, atau bahasa Manadonya bilang, jangan koncudu. Jangan lupa memberikan tumpangan kepada orang lain, karena kadang kita tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat, bahwa kita tidak tahu kita telah menyambut malaikat. Saudara-saudara, dan Abraham melakukan hal ini. Dia menjadi contoh dalam keramah tamahan, menjadi contoh membagikan kasih Allah kepada sesama, kepada pribadi, kepada kelompok, dan juga dia membagikan kasih kepada semua orang. Jadi tidak hanya berfokus kepada satu orang, dia juga membagikan kasihnya kepada semua orang. Nah, berbicara tentang kasih Abraham bagi semua orang. Di sini berbicara tentang kualitas. Kualitas untuk membagikan misi Allah kepada banyak orang. Jadi bukan hanya menunjukkan keramah tamahan kepada satu orang, tetapi tunjukkan keramah tamahan kebaikan kepada semua orang, orang yang asing, orang yang tidak kita kenal. Dilanjutkan dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai ayat 33. Di sini merupakan doa Abraham untuk Sodom dan Gomora. Oleh karena Sodom dan Gomora waktu itu akan dimusnahkan oleh Tuhan, oleh karena kejahatan-kejahatan yang sangat kejam, oleh karena hal-hal yang dilakukan oleh penduduk yang ada di Sodom dan Gomora sangat-sangat brutal, jahat di mata Tuhan. Sodom dan Gomora merupakan kota yang penuh dengan perbedaan ras, agama, jenis kelamin, penuh dengan kejahatan yang sangat jahat. Dan penuh dengan orang-orang yang tidak dikenal oleh Abraham. Di sini Abraham menunjukkan belas kasihan kepada kota itu. Memohon kepada Tuhan, dia menunjukkan hati yang penuh dengan kasih, bercerita dengan Tuhan, bernegosiasi dengan Tuhan, agar supaya kota itu tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Kejadian 18 ayat 23 sampai ayat 33. Saudara boleh baca itu, ada percakapan yang terjadi, oh Tuhan kalau ada 50, 40, 30, 10, 20, 10, pada akhirnya karena tidak ada 10, kota itu kita tahu di akhir dari cerita Sodom dan Gomora, kota itu dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, Abraham di sini sebelum kota itu dimusnahkan, dia menunjukkan kasih kepada semua orang. Dia bukan orang yang egois, dia memperhatikan semua orang, dia menginginkan semua orang untuk selamat. Abraham tidak cinta diri, Abraham tidak pilih-pilih kasih, tidak pilih suku, tidak pilih ras, tidak pilih jenis kelamin dan lain-lain. Dia mengasihi semua orang, dia tidak egois dan dia tidak cinta diri. Nah, pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Bagaimana dengan kehidupan kekristenan saudara dan saya? Apakah kita suka membanding-bandingkan orang? Apakah kita hanya berfokus berbuat baik kepada orang tertentu? Apakah kita hanya berfokus berbuat baik kepada satu orang agar supaya nama kita ditinggikan? Apakah kita hanya berfokus berbuat baik kepada orang-orang yang besar, sedangkan orang yang miskin, orang yang di bawah, kita tutup mata? Atau apakah kita berbuat baik kepada semua orang? Marilah kita mengambil contoh dari Abraham. Dia tidak pandang bulu, dia tidak
memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu berbuat baik, menunjukkan kasihnya kepada semua orang. Dia tidak pilih kasih, dia mengasihi semua orang. Selanjutnya, bukan hanya dia menunjukkan keramah tamahan, bukan hanya dia mengasihi satu atau semua orang. Di sini kualitas dari membagikan misi Allah dia juga bagikan itu melalui doa, atau orang kenal adalah doa syafaat dari Abraham. Nah, setelah Abraham menunjukkan kasih kepada semua orang, peduli dengan semua orang, Abraham juga menjadi contoh sebagai seorang pendoa yang hebat. Oleh karena secara fisik dia peduli dengan bangsa Sodom, secara kerohanian dia juga berdoa untuk semua orang. Dia membawa semua orang itu kepada Tuhan. Bisa dikatakan dia menjadi perantara, wakil terhadap semua orang. Dia berdoa kepada Tuhan, bermohon supaya Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Walaupun di ayat 19 saya sudah sampaikan tadi, di pasal 19 kita dapati Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena salah satu sifat Abraham yang besar adalah kasih, dia mengasihi raja-raja. Ini dalam pelajaran sekolah sahabat katakan, dia mengasihi raja Sodom dan Gomora dan dia berdoa bagi mereka dan bagi rakyat mereka. Ellen White, Alpha Omega jilid 1 halaman 156 berkata begini, kasih bagi jiwa-jiwa yang akan binasa mengilhami doa Abraham. Oleh karena dia mengasihi orang-orang yang ada saat itu, mengilhami dia untuk berdoa kepada Tuhan. Abraham menunjukkan kerendahan hati dan ketekunan dalam doa-doanya. Global Mission Center Directors, para penulis pelajaran sekolah sahabat, direktur global misi, katakan begini, misi kita tidak akan berhasil tanpa doa. Doa pengantaraan. Sesudah bertemu dengan seseorang, sesudah menyampaikan sebuah khotbah atau sebuah pembelajaran kitab suci, kita harus berdoa bagi orang-orang yang sudah kita temui. Allah memperhatikan doa ini dengan menyentuh hati orang yang kita temui, bukan karena kata-kata atau kefasihan dalam berdoa, tapi bagaimana Roh Kudus akan bekerja lewat doa-doa kita. Saudara-saudara, jadilah seorang pribadi yang suka berdoa kepada orang lain. Jangan selalu menuntut untuk selalu didoakan, tetapi belajarlah untuk mengunjungi orang lain dan belajarlah untuk mendoakan orang lain. Kadang-kadang kita menuntut, oh saudara ini sudah jarang berdoa untuk saya. Kadang-kadang kita menuntut untuk selalu didoakan setiap minggu, setiap hari kalau boleh datang ke rumah untuk berdoa. Tetapi di balik semuanya itu, kita lupa, kita tidak pernah berdoa atau mengunjungi orang lain. Nah, kita harus koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita juga selalu berdoa untuk orang lain? Nah, ini berbicara tentang doa, keramah tamahan. Ini juga mengaitkan dari satu misi, yaitu misi Abraham. Dan berbicara tentang misi Abraham, dia sudah melakukan banyak hal dalam pelayanannya, membagikan misinya lewat keramah tamahan, kasih kepada semua orang, peduli kepada sesama. Melalui doa dia menjadi perantara. Namun pertanyaan, apa hasilnya? Setelah dia melakukan semuanya itu, apa hasilnya? Nah, dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, barangkali di sini merupakan hasil yang Abraham dapati setelah semua yang telah dia lakukan. Nah, Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, saudara juga boleh baca di rumah masing-masing. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29 adalah peristiwa di mana Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora secara Alkitab, dan sejarah memang ini terjadi oleh karena murka Tuhan. Jadi Abraham telah menunjukkan keramah tamahan, berdoa, bermohon kepada Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhan memusnahkan ini Sodom dan Gomora oleh karena begitu banyak kejahatan-kejahatan yang tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Seorang tokoh ada Alkitab yang bernama Lot, sementara duduk di pintu gerbang Sodom dan bertemu dengan kedua malaikat yang tidak dikenal oleh Lot. Nah, kisah dari Lot ini mirip dengan Abraham. Sama-sama duduk di pintu gerbang, mengundang orang yang tidak dikenal. Ada keramah tamahan, ada hospitality, mengundang untuk menginap, memberikan hidangan bagi mereka. Lot memiliki beberapa sifat yang sama dengan Abraham. Dilanjutkan dalam Kejadian 19 ayat 24 sampai 25,
Tuhan menurunkan belerang api dan membakar hangus Sodom dan Gomora, ditunggang balikan kota itu. Jadi sebelum Tuhan mengirim api menghanguskan kota itu, Abraham telah bersusah payah untuk berdoa bermohon kepada Tuhan. Namun kita tahu pada akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan. Sudah terjadi negosiasi, sudah terjadi permohonan, tapi pada akhirnya mereka jahat minta ampun di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, rakyat Sodom melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Rakyat Sodom mereka juga melakukan kejahatan kepada Lot dan sekeluarganya, bahkan kepada kedua orang malaikat. Jadi waktu itu Lot menyambut malaikat. Dua orang ini Alkitab katakan malaikat yang bertamu di rumah dari Lot. Kedua orang tersebut menyelamatkan Lot dengan membutakan mata mereka dan memberitahukan kepada Lot bahwa Sodom dan Gomora akan dibinasakan karena kejahatan kota tersebut. Saudara-saudara, Lot memberitahukan ini kepada orang lain, namun dianggap tidak benar, bahkan dipandang oleh bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok saja. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Kedua orang itu atau malaikat itu membawa mereka keluar dari Sodom dan Gomora yang dimusnahkan pada waktu itu sangat banyak. Saudara-saudara, dilanjutkan dengan buku Sekolah Sahabat, Global Mission Center Director. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang tinggal di dalam kota-kota Sodom dan Gomora pada waktu itu. Tetapi di antara ribuan orang ini, hanya ada 4 yang tertinggal di kota itu. Tetapi hanya 3 yang diselamatkan. Hal yang sama dengan peristiwa air bah, bahwa tidak tahu berapa banyak yang hidup pada waktu itu. Tetapi kita tahu bahwa kebanyakan dari mereka tidak selamat. Kita ingin semua orang menerima Yesus dan rencana keselamatannya. Tetapi secara pribadi, memiliki kebebasan memilih. Tugas kita adalah untuk mengundang sebanyak mungkin orang untuk membuat pilihan bagi Yesus. Sementara kita menjalankan misi kita, Allah menolong kita melalui Roh Kudus, tetapi Dia tidak akan menentang kehendak dari siapapun. Pada akhirnya, kehendak bebas memilih itu berarti bahwa tidak peduli apa yang kita lakukan, tidak peduli seberapa sering kita berdoa, keselamatan datang berdasarkan pilihan masing-masing. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi misi kita. Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita sudah melakukan yang terbaik, berdoa bermohon kepada Tuhan. Tapi terkadang kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Abraham telah berdoa kepada Tuhan untuk meminta supaya itu tidak dimusnahkan. Tapi pada akhirnya dimusnahkan. Tetapi oleh karena Lot berdoa, dia menyambut, memberikan hospitality, keramah tamahan, dia memberikan makanan dan minuman, memberikan pelayanan yang terbaik. Dampak dari apa yang dia lakukan adalah kedua orang atau malaikat dua orang itu membantu Lot dan keluarganya, menyelamatkan mereka, memberitahukan bahwa kota ini akan dimusnahkan dan menuntun mereka untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Namun pada akhirnya kita tahu bahwa istri dari Lot memandang ke belakang dan menjadi tiang garang. Terkadang dalam kehidupan kita, sekali lagi, kita telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tetapi kadang-kadang kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita tunduk kepada kehendak Allah. Nah, berbicara tentang kita tunduk kepada kehendak Allah, orang Kristen harus belajar tunduk kepada kehendak Allah. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan putuskan, itu yang terbaik. Bagaimana caranya kita tunduk kepada kehendak Allah? Kalau dalam jemaat ada pendeta yang memberikan perintah, anggota jemaat harus tunduk. Wakil Allah. Nah, selain dari sifat keramah tamahan, baik kepada semua orang, berdoa kepada semua orang, ternyata di atas dari apa yang Abraham dan Lot lakukan, karena penurutannya kepada Tuhan, yaitu dia tunduk kepada Tuhan, sehingga dia melakukan apa yang menurut dia baik dan benar di mata Tuhan. Nah, di sini pelajaran Sekolah Sahabat mengatakan begini, di panggilannya. Abraham menerima panggilan pelayanan dari surga untuk pergi dari negerinya, sanak saudaranya, rumahnya, meninggalkan zona nyaman di pelajaran Sekolah Sahabat yang lalu. Bisa saja Abraham berkata, "Oh Tuhan, saya sibuk. Banyak pekerjaan, saya sibuk untuk melayani.
Bisa saja Abraham bilang begitu, atau bisa saja saya tidak mau pergi, saya lebih suka di zona yang nyaman. Tetapi dia tetap tunduk kepada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya kehendaknya kepada Tuhan dan pergi melayani Tuhan. Nah, berbicara tentang pemilih tanah, ketika Abraham diberikan berkat dari Tuhan, ya, Abraham dan Lot. Sebuah pertengkaran terjadi antara hamba-hamba Abraham dan hamba-hamba dari Lot. Tetapi Abraham adalah pribadi yang tidak suka bertengkar dengan saudaranya. Dia menyerahkan semua kehendaknya kepada Tuhan, dan Tuhan menuntun mana yang Abraham akan pilih. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Itu timur dan barat, utara dan selatan. Sebab semuanya akan kuberikan kepadamu sampai selama-lamanya. Dalam Kejadian 13 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Berikutnya berbicara tentang Sodom dan Gomora. Abraham dengan susah payah bernegosiasi dengan Tuhan. Dia bermohon, tapi tidak ada 10 orang yang benar di kedua kota tersebut. Pada akhirnya, kota itu dimusnahkan. Abraham menerima semua kehendak dari Tuhan. Walaupun begitu banyak cara yang dia sudah lakukan, tetapi Tuhan berkata lain. Kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kami. Saudara-saudara, ini adalah bagian dari iman Abraham. Walaupun dia telah melakukan, ada banyak yang telah dia lakukan. Dia telah menunjukkan keramah tamahan. Dia telah menunjukkan doa di hadapan Tuhan. Dia telah bermohon, bernegosiasi kepada Tuhan. Saudara boleh baca itu dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-18 dan ayat pasalnya yang ke-19. Tuhan, kalau ada 50, 40, 30, 20, 10 pada akhirnya. Tidak ada 10 dan pada akhirnya. Tuhan membinasakan, Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Kadang-kadang kita telah berdoa bermohon kepada Tuhan, namun Tuhan menjawab yang lain. Ketika berdoa saya teringat apa yang disampaikan oleh doa dari Yesus, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Kesimpulan, jadilah seperti Abraham yang ramah terhadap orang lain, menunjukkan hospitality, menunjukkan keramah tamahan kepada semua orang, bukan hanya kepada yang satu orang, bukan hanya kepada orang tertentu. 1 Petrus 4 ayat 9 dan 10 bagian A. Berilah tumpangan kepada orang lain dan jangan bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain. Terkadang kita memberikan tumpangan tapi kita bersungut-sungut. Mau naik, naik saja di motor. Aduh, kempes ban. Berikan tumpangan tapi bersungut-sungut. Yang kedua, tidak memilih-milih orang dalam pelayanan atau melayani semua orang. Yang ketiga, suka mendoakan orang lain seperti Abraham. Jangan selalu suka didoakan, namun tidak suka mendoakan orang lain. Ada orang yang suka sekali dikunjungi, suka sekali didoakan, ngotot terus untuk didoakan, tapi secara tidak sadar dia tidak suka. Secara sadar dia tidak suka mendoakan atau mengunjungi orang lain. Yang keempat, mari belajar dari Abraham yang memiliki banyak sekali kesibukan, namun dia tetap bekerja melayani Tuhan karena Abraham tunduk kepada Allah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, saya tahu saudara banyak pergumulan, banyak kesibukan. Kalau Abraham waktu itu dia berkata, Tuhan saya sibuk, saya tidak bisa, saya banyak pekerjaan. Saya tahu pasti Abraham banyak sekali pekerjaan, namun dia tetap siap dalam pelayanan. Dia kesampingkan dia punya pelayanan, dia punya pekerjaan duniawi. Oleh karena dia berpikir bahwa melayani akan misi Tuhan adalah pelayanan atau pekerjaan yang mulia. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga malam saat ini, kami boleh mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, apa yang kami telah pelajari, itu boleh berguna dalam kehidupan kami, membawa wawasan kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Adanya keramah tamahan, adanya roh suka mendoakan orang lain, berkunjung untuk mendoakan orang lain, adanya kasih kepada semua orang lain, dan selalu siap dalam pelayanan. Tuhan bantu akan kehidupan kami, supaya kami selalu dekat bersama dengan Tuhan. Berkati hamba, berkati pemirsa, pribadi keluarga, dimanapun berada jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, saudara boleh bagikan video ini, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati, amin, haleluya, tumere.